Halo para pecinta alur film, balik lagi bersama kami di channel Om Mahbub. Kali ini saya akan merangkum film yang diambil dari sebuah kisah nyata yang berjudul Solo. Film ini dirilis pada tahun 2018 di kota Malaga, Spanyol. Film ini bercerita tentang seorang peselancar yang jatuh di tebing pinggir pantai. Mau tahu bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang peselancar bernama Alvaro bersama sahabatnya bernama Nelo sedang asik berselancar di Kepulauan Kanaria. Setelah asik berselancar, pada malamnya mereka melakukan pesta dengan teman-temannya. Kemudian Nelo bercerita kalau dirinya akan meninggalkannya untuk melakukan perjalanan ke Kanada untuk menikahi pujaan hatinya yang bernama Dennis. Semua teman-temannya bersulang untuk kebahagiaan Nelo, tapi tidak dengan Alvaro yang akan ditinggalkan oleh sahabatnya. Ia tampak cemberut karena ia akan ditinggalkan oleh sahabatnya. Akan tetapi pada akhirnya Alvaro ikut merayakan minum bersama atas kebahagiaan sahabatnya tersebut. Setelah itu Alvaro berbincang-bincang dengan teman perempuannya. Saat asik sedang mengobrol, tiba-tiba Alvaro melihat kekasihnya yang bernama Ona datang ke pesta tersebut bersama pria lain. Melihat hal itu, Alvaro yang pada saat itu sedang mabuk langsung menghampiri Ona dan memeluknya. Tetapi pria yang bersama Ona tidak terima kalau Alvaro mendekati Ona. Kemudian pria tersebut memukul Alvaro. Alvaro jatuh tersungkur, kemudian teman-teman Alvaro datang untuk melerai mereka. Setelah kejadian tersebut, Nelo menghampiri Alvaro yang berada di dalam mobil. Ternyata Alvaro malah memarahi Nelo, karena Nelo mengingkari janjinya. Mereka sudah berjanji kalau akan berselancar berkeliling dunia dan berkencan dengan semua wanita yang mereka temui. Tetapi Nelo malah menikah dan akan menetap di Kanada. Nelo beralasan karena ingin menjadi seorang ayah dan mempunyai keturunan yang nantinya akan mengurusnya di masa tua nanti. Kemudian Alvaro memberi tiket pesawat Nelo untuk pergi ke Lombok, Indonesia. Ida y vuelta. Casa Lombok, 8 semanas. Alvaro berpesan kepada Nelo apabila berubah pikiran dan ingin melanjutkan rencananya berselancar bersama berkeliling dunia, Nelo bisa menyusul Alvaro di sana. Keesokan harinya, Alvaro mengendarai jeepnya untuk mencari ombak yang bagus untuk berselancar. Dalam perjalanan, Nelo menelpon Alvaro untuk mengajaknya berselancar bersama sebelum ia pergi ke Kanada. Tetapi Alvaro mengabaikan ajakan dari Nelo. Sampai akhirnya Alvaro menemukan tempat yang bagus untuk berselancar. Kemudian Alvaro berjalan menuju lokasi tersebut. Saat berjalan menuju tempat tersebut, tiba-tiba Alvaro terpeleset dan merosot karena daratan pasir yang curam dan licin. Ia mencoba menahan dengan kedua tangannya agar tidak merosot. Setelah berhasil menahan badannya, tiba-tiba handphonenya berdering. Ia berusaha bertahan dengan satu tangannya untuk mengangkat telepon. Saat ia berusaha mengambil handphonenya,
ia semakin terperosok di tepi jurang. Kemudian ia menghitung detik ombak yang datang untuk melompat dan berharap ia jatuh saat ombak air datang. Dan akhirnya ia menjatuhkan dirinya ke laut dan ia jatuh tepat pada saat ombak datang. Ia kemudian berhasil berenang ke tepi dan naik ke sebuah karang. Tetapi tulang pinggangnya patah terkena benturan karang dan telapak tangannya terluka karena memegang karang yang tajam. Saat ia mencoba berdiri, ia terpeleset dan mengakibatkan kepalanya bocor. Kemudian ia teringat handphonenya dan mencoba mengambilnya, tetapi handphonenya mati karena terkena air. Ia kemudian berteriak minta tolong, tapi tak ada satupun orang yang mendengarnya. Dan akhirnya ia melepas bajunya untuk membalut luka di telapak tangannya. Ia tidak bisa apa-apa dan akhirnya ia tertidur. Setelah terbangun, ia mencoba berenang untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan saat berenang, ia mengalami kram otot pada perutnya. Hal itu mengakibatkan tubuhnya sulit untuk bergerak. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menyerah dan menenggelamkan dirinya sendiri. Sampai di dalam air, ia tersadar bahwa ia harus berjuang untuk tetap bertahan hidup dan ingin meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan terhadap keluarga, sahabat, dan pacarnya. Kemudian ia berenang ke atas dan akhirnya ia berhasil di tepi pantai. Tak terasa ia sudah 24 jam berada di tempat tersebut. Tiba-tiba ia melihat sebuah papan selancar kecil dan ia berusaha mengambilnya dengan cara merangkak. Tapi papan selancar tersebut semakin menjauh karena tersapu ombak dan ia terbentur karang karena terkena ombak tersebut. Ketika ia tersadar, ia berusaha mengaitkan tasnya ke sebuah karang. Dan akhirnya tasnya bisa menyangkut di karang. Setelah itu ia melihat sebuah helikopter dan ia berusaha berteriak meminta tolong. Akan tetapi usahanya sia-sia dan akhirnya ia kembali pingsan. Setelah ia tersadar, ada sebuah burung camar yang mencoba memakan telapak tangannya yang terluka. Ia kemudian mengusir burung tersebut. Setelah itu ia berusaha ke tepi pantai dengan cara merangkak. Akan tetapi tangannya tertusuk kail pancing, tetapi ia berhasil mencabut dan pada akhirnya membuangnya. Di malam hari ia berusaha mengumpulkan sampah yang terbawa ombak dengan cara merangkak. Ia kemudian membasuh telapak tangannya yang terluka dengan air laut, kemudian menguburkan tangannya ke pasir. Kemudian ia membuat lubang pasir untuk bertahan dari dinginnya pantai di malam hari. Kemudian ia menaruh sebuah gelas dan berharap gelas tersebut terisi air hujan. Akan tetapi gelas tersebut hanya berisi beberapa tetes air hujan. Keesokan harinya di pagi hari, karena perutnya terasa lapar, ia berusaha menangkap seekor burung dengan cara berpura-pura mati sambil menunggu burung datang untuk memakannya dan dengan memegang sebuah kayu. Tetapi usahanya sia-sia karena burung tersebut berhasil kabur sebelum ia memukulnya. Tiba-tiba ia mendengar suara telepon, kemudian Alvaro mencari handphonenya. Ia mendapatkan pesan video dari orang tua dan adiknya, tetapi ternyata hanyalah halusinasinya saja. Kemudian ia melihat papan selancar kecil yang ia lihat kemarin. Kemudian ia mengambilnya dan ia menatap ke arah laut dan teringat kepada kekasihnya dan teman-temannya. Akhirnya ia memutuskan untuk berenang menggunakan papan selancar kecil yang ia temukan.
Setelah berenang sejauh kira-kira 2 km dari pinggiran pantai, akhirnya tenaganya habis dan ia tenggelam di laut. Tiba-tiba tim SAR datang untuk menyelamatkannya dan akhirnya Alvaro pun selamat. Dari kejadian itu, Alvaro pun meminta maaf kepada keluarga, sahabat, dan kekasihnya atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Dan cerita pun selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subrek dan nantikan video selanjutnya.